wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Haji Awal dengan NPM 0227241104 dari mahasiswa Unhair Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di era dinamika sistem keuangan yang semakin kompleks, keberadaan lembaga pengawasan menjadi sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, Bank Indonesia memiliki peran luas sebagai bank sentral yang tidak hanya mengatur kebijakan moneter, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Namun sejak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fungsi pengawasan sektor keuangan bertransformasi besar. Bank Indonesia saja kini lebih berfokus pada stabilitas monitor dan sistem pembayaran terhadap industri keuangan secara menyeluruh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana perubahan tersebut terjadi, apa alasan dibaliknya, dan seperti apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas monitor dan sistem keuangan nasional. Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, BI tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap perbankan. Namun sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, terjadi perubahan signifikan dalam struktur pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Kehadiran OJK membawa paradigma baru dalam sistem pengawasan keuangan, di mana fungsi pengawasan mikroprudensial terhadap perkembangan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. Transformasi ini mengubah fokus tugas BI menjadi lebih terarah pada kebijakan moneter, pengawasan makroprudensial, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sementara itu, OJK berperan dalam memastikan industri jasa keuangan dikelola secara sehat dan aman bagi masyarakat. Perubahan kewenangan ini tidak hanya berdampak pada struktur kelembagaan, tetapi juga menuntut adanya sinergi dan koordinasi yang kuat antara BI dan OJK. Oleh karena itu, pembahasan mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua lembaga ini berkolaborasi dan menciptakan stabilitas keuangan nasional. Yang kedua yaitu sejarah Bank Indonesia. Nah, pada awal abad ke-19, ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, aktivitas perdagangan sedang ramai-ramainya. Untuk mendukung bisnis kolonial, Belanda mendirikan sebuah bank bernama DJB pada 24 Januari 1828. Awalnya bank ini hanya bertugas mencetak dan mengedarkan uang, tentu saja demi kepentingan pemerintah kolonial. Namun segalanya berubah setelah Indonesia merdeka pada tahun 1953 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. DJB dinasionalisasi. Dari sinilah lahir Bank Indonesia, bank sentral memiliki bangsa yang resmi beroperasi mulai 1 Juli 1953, dan tanggal itu kini diperingati sebagai Hari Bank Indonesia.
Dari bank serba bisa menjadi bank yang fokus. Pada awalnya, Bank Indonesia tidak hanya menjadi penjaga stabilitas mata uang, tetapi juga mengawasi perbankan, menjadi bank pembangunan, bank bertindak sebagai bank devisa. Terlalu banyak tugas membuat BI kurang fokus sampai akhirnya krisis moneter 1997 sampai 1998 menjadi titik balik penting era baru. Bank Indonesia menjadi independen tahun 1999, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang menjadikan Bank Indonesia saja sebagai lembaga independen. BNI kini memiliki satu misi utama, menjaga kestabilan nilai rupiah. Artinya, BI berfokus pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga yaitu kita masuk ke kehadiran OJK, babak baru pengawasan keuangan Indonesia. Bayangkan teman-teman, sebuah sistem keuangan yang semakin luas dan rumit, bank, perusahaan, asuransi, pasar modal, fintech, leasing, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain. Dulunya pengawasan sektor keuangan terpisah-pisah. Bank Indonesia mengawasi perbankan, sementara Bapepam mengawasi pasar modal. Akibatnya koordinasi sering tidak optimal. Inilah yang menjadi alasan utama lahirnya OJK. Dasar hukum pembentukan OJK. OJK secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan utama OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan. Artinya, OJK menjadi satu-satunya lembaga yang mengawasi semua sektor keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan non-bank atau IKNB. Kehadiran OJK. Tahun peristiwa 2011 Undang-Undang OJK disahkan. 2012 OJK mulai mengawasi pasar modal dan IKNB. 31 Desember 2013 OJK mengambil alih pengawasan perbankan dari BI. Pasti kalian bertanya-tanya mengapa OJK perlu dibentuk. 1. Agar pengawasan lebih integratif dan independen. 2. Mengurangi risiko krisis keuangan. 3. Meningkatkan perlindungan konsumen. 4. Memberi keleluasan BI fokus pada kebijakan moneter. 5. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. 6. Perubahan kewenangan setelah OJK hadir. Nah, sebelum OJK, setelah OJK, BI mengawasi perbankan. OJK mengawasi semua sektor jasa keuangan. BI susun kebijakan moneter dan pengawasan. BI fokus pada stabilitas rupiah dan sistem pembayaran. Pengawasan terpisah atau Bapepam. BI pengawasan terintegrasi dalam satu lembaga. Yang keempat yaitu peran baru Bank Indonesia setelah pengawasan dialihkan ke OJK. Setelah pengawasan sektor keuangan resmi dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak 31 Desember 2013, Bank Indonesia atau BI memasuki babak baru dalam perjalanannya sebagai bank sentral yang fokus dan lebih strategis. Jika sebelumnya BI menjalankan peran ganda mengatur kebijakan moneter sekaligus mengawasi perbankan, maka kini BI dapat fokus pada menjaga stabilitas ekonomi secara makro. 1. Menjaga stabilitas nilai rupiah. Inilah tugas utama dan paling penting Bank Indonesia.
Stabilitas rupiah tidak hanya dilihat dari nilai tukar, tetapi juga dari stabilitas harga barang dan jasa. BI menjalankan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan ekonomi nasional. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, termasuk sistem pembayaran tunai atau perputaran uang kratal, sistem pembayaran non-tunai atau KRIS, ATM, transfer bank, e-wallet, BI, FAST, dan lain-lain. Contoh nyatanya penerapan KRIS dan BI FAST untuk mempercepat akses transaksi masyarakat. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan bersama OJK dan LPS. BI kini menjadi bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersama OJK atau pengawasan sektor keuangan, LPS atau pinjaman simpanan, Kementerian Keuangan. Fokusnya adalah pencegahan dan penanganan krisis keuangan secara nasional. 4. Menyusun dan melaksanakan kebijakan moneter termasuk menetapkan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, manajemen nilai tukar. Kebijakan ini sangat berpengaruh pada inflasi, pergerakan ekonomi, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat. 5. Mengelola cadangan devisa negara. BI bertugas menjaga cadangan devisa agar kuat saat menghadapi tekanan global. Misalnya saat nilai dolar naik. Semakin besar cadangan devisa, semakin kuat ekonomi Indonesia di mata dunia. Yang kelima yaitu koordinasi antara BI dan OJK. Koordinasi antara Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Koordinasi ini dilakukan baik secara bilateral maupun trilateral dengan lembaga atau otoritas lain untuk mengharmonisasikan kebijakan, bertukar data dan informasi, serta mencapai kepentingan koordinasi lainnya. Bentuk koordinasi BI dan OJK. 1. Forum Koordinasi Makroprudensial atau FKMM. Koordinasi antara BI dan OJK dilakukan dalam kerangka FKMM. 2. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. BI dan Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS dalam KSSK. 3. Penempatan anggota Dewan Komisioner atau ADK. BI menetapkan masing-masing satu orang ADK sebagai anggota di OJK dan LPS. Peran strategis ADK BI ini mendukung pelaksanaan koordinasi kerjasama dan harmonisasi kebijakan antara BI dan kedua lembaga tersebut. Area strategis dan prioritas koordinasi. Akselerasi proses perizinan terintegrasi melalui simplifikasi persyaratan, standarisasi proses bisnis, dan digitalisasi proses perizinan melalui sistem terintegrasi. Sinergi kebijakan dalam pengembangan pasar keuangan melalui kerjasama dan koordinasi dalam transisi pengakhiran publikasi interbank overdraft rate atau JIBR, pengaturan transaksi REPOT SBN, dan pendalaman pasar sekuritisasi aset.
pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital melalui pertukaran informasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan flagship e-Fed, penguatan edukasi literasi dan inklusi keuangan melalui penyelenggaraan flagship e-Fed bersama dukungan terhadap survei tahunan inklusi keuangan dan integrasi fungsi penyelesaian sengketa di sektor keuangan, kerjasama ketahanan dan keamanan siber melalui sinergi pemantauan, pengawasan, peningkatan resiliensi siber dan perumusan peta jalan pelindungan infrastruktur informasi vital. Koordinasi yang baik antara BI dan OJK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga, menjaga stabilitas dan ketahanan sektor keuangan, serta mendorong intermediasi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keenam yaitu dampak terhadap sektor perbankan. Koordinasi antara Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki dampak signifikan terhadap sektor perbankan meliputi likuiditas, stabilitas, dan pertumbuhan. Dampak koordinasi BI dan OJK pada sektor perbankan: likuiditas valuta asing, penerapan kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE dapat menjaga likuiditas valuta asing dan memperluas layanan perbankan. OJK dan BI mengawasi retensi DHE untuk menjaga likuiditas perbankan. Pinjaman likuiditas jangka pendek. BI dan OJK berkoordinasi dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau PLJP kepada perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas dan pertumbuhan. BI dan OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. BI mengatur kebijakan moneter, menjaga inflasi dan stabilitas nilai rupiah. Sementara OJK mengawasi sektor jasa keuangan dan memastikan lembaga keuangan beroperasi sesuai prinsip kehati-hatian. Sinergi kebijakan. OJK memperkuat sinergi dengan BI untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan serta mendorong intermediasi yang optimal. BI bersama OJK terus mendorong pemanfaatan CCP oleh pelaku pasar keuangan untuk mengintegrasi risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. OJK menerbitkan ketentuan teknis yang memberikan kepastian bagi perbankan dalam pelakuan modal dan risiko. Agunan tunai. Dana DHE yang ditempatkan di bank dapat diperlukan sebagai agunan tunai dengan kualitas lancar, serta dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pembayaran kredit atau BMPK maupun batas maksimum penyaluran dana atau BMPD. Digitalisasi perbankan. BI dan OJK mendorong inovasi di sektor perbankan melalui kebijakan yang mendukung pengembangan fintech dan layanan digital banking. Yang ketujuh yaitu tantangan yang dihadapi dan inovasi dalam kebijakan. Koordinasi antara Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghadapi berbagai tantangan tetapi juga membuka peluang inovasi di sektor keuangan. Tantangan koordinasi BI dan OJK. Tumpang tindih wewenang,
regulasi sektor fintech yang melibatkan BI dan OJK dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang sehingga diperlukan sandbox terkoordinasi untuk menciptakan lingkungan regulasi yang lebih kondusif. Kecepatan dan akurasi data dalam revisi Undang-Undang Perbankan, masalah koordinasi terkait peran BI sebagai belum terjawab, terutama mengenai tanggung jawab jika terjadi moral hazard dalam penyelamatan bank bermasalah. Keterlambatan informasi yang diterima BI karena server data perbankan berada di OJK dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kriteria bank yang diselamatkan: belum ada kriteria yang jelas mengenai bank mana yang harus diselamatkan oleh BI, hingga diperlukan kriteria yang disepakati bersama antara BI, OJK, dan LPS. Implementasi regulator sandbox yang cenderung memihak perusahaan prototipe tertentu dapat menghambat partisipasi yang lebih luas dan berbagai informasi. Inovasi dan peluang: BI dan OJK meluncurkan pada tahun 2025 untuk mendorong inovasi layanan keuangan digital yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang resilient. Kompetisi ini bertujuan menggali ide kreatif dalam pengembangan layanan keuangan digital yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan keuangan di Indonesia. Standar Nasional Open API Pembayaran atau SNAP. BI meluncurkan SNAP untuk meningkatkan interoperabilitas, persaingan, dan inovasi keuangan. SNAP menetapkan standar teknis dan tata kelola untuk API terbuka dalam pembayaran. Open Financial. Indonesia menuju Open Financial yang menggabungkan perbankan, pensiun, asuransi, dan investasi di bawah model data interoperable tunggal. Digitalisasi sektor keuangan, sinergi kebijakan dalam pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital terus diperkuat. Hukum pembentukan OJK. OJK secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan utama OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan. Artinya, OJK menjadi satu-satunya lembaga yang mengawasi semua sektor keuangan. Koordinasi antara Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Koordinasi ini dilakukan baik secara bilateral maupun trilateral dengan lembaga atau otoritas lain untuk mengharmonisasikan kebijakan, bertukar data dan informasi, serta mencapai kepentingan koordinasi lainnya. Koordinasi antara BI dan OJK dilakukan dalam kerangka FKMM. Peran strategis ADK BI ini mendukung pelaksanaan koordinasi kerjasama dan harmonisasi kebijakan antara BI dan kedua lembaga tersebut. Pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital melalui pertukaran informasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan flagship e-Fed. Penguatan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan melalui penyelenggaraan di sektor keuangan. Kerjasama ketahanan dan keamanan siber melalui sinergi pemantauan, pengawasan, peningkatan
resiliensi siber dan perumusan peta jalan pelindungan infrastruktur informasi vital. Koordinasi yang baik antara BI dan OJK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga, menjaga stabilitas dan ketahanan sektor keuangan. Nah, jadi itulah gambaran besar tentang bagaimana koordinasi antara BI dan OJK bekerja untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kita dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kerjasama yang solid, kita bisa menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.